Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milah Daniati dengan NPM 12 12 02 0031. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyembuhan data menggunakan uji normalitas dan uji multikolonialitas. Yang pertama itu ada penyembuhan data pada uji normalitas untuk data tidak terdistribusi normal. Di sini ada faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum. Kemudian yang kedua terdapat data yang bertumpuk. Dan yang ketiga nilainya mendekati 0. Lalu ada jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Yang pertama itu ada moderate positive skewness, grafiknya seperti ini. Selanjutnya itu ada substansial positive skewness, bentuk grafiknya adalah seperti ini. Lalu ada severe positive skewness, moderate negative skewness, substansial negative skewness, dan severe negative skewness. Selanjutnya ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Jika bentuk grafik histogram itu moderat positif, maka penyembuhannya atau cara mengatasinya itu dengan SQRT atau akar kuadrat. Kemudian kalau bentuk grafiknya itu substansial positif, itu bisa menggunakan logaritma 10 atau ln. Jika severe positif, itu bisa menggunakan inverse. Moderat negatif itu SQRT, substansial negatif itu menggunakan logaritma 10, lalu severe negative skewness menggunakan 1 per K min X. Ini adalah solusi untuk uji normalitas. Nah, solusi ini perlu kita ingat untuk nanti kita uji di SPSS. Selanjutnya kita langsung buka SPSS. Di sini sudah ada data dengan variabel income, earns, wealth, EXP, dan age. Di sini ada datanya, kita akan coba uji normalitas terlebih dahulu. Apakah data ini sudah normal atau tidak normal. Caranya yaitu kita klik analyze, kita klik regression, lalu kita klik linear. Kemudian dependennya kita isi dengan variabel income atau Y, dan independennya kita isi dengan variabel X1 sampai X4. Setelah itu kita klik save, lalu kita checklist unstandardized-nya untuk memunculkan nilai residualnya. Baru kita klik continue, lalu kita klik OK. Setelah muncul nilai R1-nya, langsung saja kita klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, dan kita klik One Sample KS. Nah, di sini tes variable list-nya kita masukkan unstandardized atau R1 tadi, kemudian baru kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov-nya, yaitu kita langsung saja lihat nilai signifikannya. Di sini nilai signifikannya yaitu 0,007, artinya nilai signifikan ini berada di bawah 0,05. Karena berada di bawah 0,05, maka data tersebut dinyatakan tidak normal, yang artinya kita harus melakukan penyembuhan pada data ini. Sebelum melakukan penyembuhan, kita akan mencari terlebih dahulu variabel apa saja yang membuat data ini tidak normal. Kita buka lagi SPSS-nya. Nah, untuk mencari variabel apa saja yang membuat data ini tidak normal, kita klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, lalu kita klik Legacy Dialog, dan kita klik One Sample KS. Nah, di sini kita masukkan tes variabel list-nya itu variabel-variabel pada data ini. Nah, setelah kita masukkan semua, baru kita klik OK.
Nah, di sini sudah muncul hasil dari one sample Kolmogorov-Smirnov-nya untuk masing-masing variabel. Kita lihat nilai signifikan untuk income yaitu 0,048. Nah, untuk variabel income ini berada di bawah 0,05, maka artinya variabel income itu tidak normal atau harus disembuhkan. Kemudian kita lihat untuk variabel earns, nilai signifikannya yaitu 0,003, ini juga berada di bawah 0,05, artinya variabel earns juga tidak normal. Kita harus melakukan penyembuhan. Kemudian untuk variabel wealth, itu juga di bawah 0,05 karena di sini nilai signifikannya 0,000, artinya variabel wealth juga harus disembuhkan. Nah, untuk variabel EXP dan H atau X3 dan X4 ini variabelnya normal karena nilai signifikannya berada di atas 0,05 yaitu 0,200. Kemudian untuk H itu 0,082. Artinya pada data ini variabel yang tidak normal yaitu variabel income, earns, dan wealth. Selanjutnya kita akan melakukan penyembuhan untuk ketiga variabel ini. Sebelum melakukan penyembuhan, kita harus melihat grafik histogramnya terlebih dahulu untuk variabel income, earns, dan wealth agar kita tahu cara penyembuhannya seperti apa. Cara untuk melihat grafiknya itu klik graphs, kemudian klik legacy dialog, lalu kita klik yang histogram. Nah, di sini masukin variabel yang tidak normal tadi, yaitu variabel income. Ini lakukannya satu per satu. Kemudian bagian display normal curve-nya kita checklist. Lakukan juga untuk variabel earns dan wealth. Nah, di sini sudah muncul hasil untuk grafik histogramnya. Yang pertama itu untuk variabel income. Di sini bentuk grafiknya yaitu garis kurvanya tinggi. Kemudian grafik ini juga agak menjorok ke kiri. Nah, bentuk grafik ini mirip dengan grafik substansial positif. Karena variabel income ini mirip dengan substansial positif, maka cara penyembuhannya itu kita bisa menggunakan logaritma 10 atau ln. Jadi, untuk variabel income kita akan melakukan penyembuhan dengan ln. Nah, selanjutnya kita lihat variabel earn, bentuk grafiknya. Di sini variabel earns ini bentuk grafiknya garisnya kurvanya itu cukup tinggi di sini. Nah, di sini juga bentuk kurvanya agak mencondong lebih ke kiri, bukan ke kanan. Jadi untuk variabel earn juga termasuk ke substansial positif. Karena bentuk kurvanya ini agak lebih menjorok ke kiri. Karena ini bentuknya substansial positif, maka cara penyembuhannya juga sama menggunakan ln atau logaritma. Nah, untuk variabel wealth kita lihat di sini grafiknya garis kurvanya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian grafik ini juga tetap lebih condong ke kiri di sini kita bisa lihat. Akan tetapi di sini garis kurvanya lebih rendah, tidak seperti yang di atas. Maka variabel wealth ini grafik histogramnya termasuk ke moderat positif. Karena variabel wealth ini termasuk moderat positif, maka cara penyembuhannya kita akan menggunakan SQRT. Jadi untuk variabel income dan earnings itu kita pakai ln, lalu untuk variabel wealth kita pakai SQRT. Langsung saja kita melakukan penyembuhan untuk variabel ketiga ini. Nah, langsung saja kita akan melakukan penyembuhan untuk ketiga variabel tersebut. Yang pertama itu untuk variabel income. Kita bisa melakukan transform untuk variabel income menggunakan ln. Pertama kita klik transform, kemudian kita klik compute variable.
Lalu kita tulis di target variabel ini, karena tadi kita akan menyembuhkan dengan ln, kita tulis ln, lalu kita tulis variabelnya income. Lalu kita cari ln di bagian function. Nah, di sini kita klik tanda panah ke atas, lalu kita masukkan variabel income-nya ke numeric expression. Baru kita klik OK. Setelah itu kita juga lakukan untuk variabel earn. Langkahnya sama, yaitu kita klik transform, lalu kita klik compute variable. Di sini, karena variabel earns juga termasuk substansial, maka kita menggunakan ln juga. Kita ganti targetnya menjadi earns. Kemudian di sini kita juga ganti, kita masukkan variabel earns. Lalu kita klik OK. Lakukan untuk variabel berikut. Selanjutnya untuk variabel world sama, akan tetapi variabel world tadi bentuk grafiknya itu moderat, dan cara penyembuhannya berarti kita akan menggunakan sqrt. Jadi targetnya kita ganti jadi sqrt world. Kemudian untuk numeriknya juga kita ganti. Kita cari di sini sqrt. Nah, lalu kita klik panah ke atas dan kita masukkan variabel world-nya. Baru kita klik OK. Nah, setelah kita transform, kita akan uji normalitas untuk ketiga variabel tadi terlebih dahulu dengan cara klik analyze, kemudian non-parametric test, lalu legacy dialog, dan one sample PS. Nah, di sini tes variabelnya kita ganti dengan transform tadi. Kita masukkan ln income, ln earnings, dan sqrt world. Baru kita klik OK. Di sini sudah muncul hasil dari uji normalitas untuk tiga variabel tadi. Kita lihat nilai signifikannya untuk ln income itu 0,200, kemudian ln earned juga 0,2, dan sqrt world itu 0,085. Karena ketiga variabel ini sudah berada di atas 0,05, artinya setelah kita transform, data ini sudah kembali normal. Setelah itu, kita akan uji juga jika datanya disatukan. Uji normalitas lagi. Nah, setelah kita tadi melakukan penyembuhan untuk ketiga variabel tersebut, maka sekarang kita akan lakukan uji normalitas untuk keseluruhannya. Ke semua variabelnya kita uji apakah semuanya tuh sudah kembali normal atau tidak. Caranya itu memunculkan nilai residualnya lagi. Kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kita klik linear. Lalu untuk variabel dependennya itu kita isi dengan ln income. Dan untuk variabel independennya itu kita ganti dengan ln earns, kemudian sqrt world.
Akan tetapi di sini variabel LH dan EXP-nya kita tidak perlu hapus karena kita akan lihat jika variabel semuanya itu kita masukkan apakah datanya normal juga atau tidak. Kemudian jangan lupa kita checklist unstandard disk-nya, baru kita klik continue, baru kita klik OK. Nah, setelah kita memunculkan nilai residualnya, kita akan uji normalitas, klik analyze, kemudian klik non-parametric test, kemudian klik legacy dialog, lalu klik quant sample KS. Nah, di tes variabel list ini kita masukkan residual yang baru kita munculkan tadi. Setelah itu baru klik OK. Di sini sudah muncul hasil dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov-nya. Nilai signifikannya sudah berubah menjadi 0,179. 0,179 ini berada di atas 0,05. Artinya data yang sudah kita transform tadi sudah menjadi normal. Karena pada sebelumnya nilai signifikannya itu 0,007 dan setelah ditransform nilai signifikannya berubah menjadi 0,179. Maka datanya sudah berubah menjadi normal. Selanjutnya kita akan uji multi-call. Pada data ini apakah terjadi multi-call atau tidak. Selanjutnya yaitu penyembuhan data pada uji multi-call linearitas untuk data yang teridentifikasi multi-call. Uji multi-call ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multi-call yaitu sebagai berikut. Yang pertama kita lihat nilai tolerance value-nya jika kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih dari 10, maka artinya terjadi multi-call. Sedangkan jika nilai tolerance value-nya lebih dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, itu artinya tidak terjadi multi-call. Kita akan uji apakah nanti hasil pengujian uji multi-call-nya itu terjadi multi-call atau tidak dengan melihat nilai tolerance value dan VIF. Kemudian selanjutnya ada faktor yang mengidentifikasikan gejala multi-call linearitas dalam model regresi, yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan kolerasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya nilai yang dihasilkan itu tidak dapat dipastikan nilainya. Nah, di sini ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala multi-call dalam model regresi. Yang pertama itu solusinya melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multi-call dalam model regresi, seperti uji korelasi. Yang kedua, yaitu melakukan transformasi data, seperti menggunakan logaritma, ln, log, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu caranya mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Langsung saja kita akan masuk ke pengujian uji multi-call. Nah, di sini sudah ada datanya. Langsung saja kita uji terlebih dahulu. Untuk uji multi-call-nya kita akan lihat apakah data ini terdapat multi-call atau tidak. Dengan cara klik analyze, lalu kita klik regression, kemudian kita klik linear, lalu kita masukkan variabel independen yaitu income, dan sisanya untuk variabel independen. Kemudian di bagian statistiknya, kita klik, lalu kita checklist collinearity diagnostiknya. Setelah itu baru kita klik OK. Sesuai dengan ketentuan tadi,
Untuk pengujian uji multikol, kita bisa lihat di tabel koefisien dengan melihat nilai toleransi dan VIF-nya. Jika nilai toleransi dan toleransinya itu lebih dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10, itu artinya tidak terjadi multikol dan sebaliknya. Nah, di sini untuk variabel earns dan wealth-nya itu nilai toleransinya itu lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya itu kurang dari 10. Maka untuk variabel earns dan wealth itu tidak terjadi multicol. Dan sedangkan untuk variabel EXP dan age, kita lihat nilai toleransinya itu kurang dari 0,1 atau di sini kita lihat 0,1. Dan nilai VIF itu untuk EXP 10,007 atau berada di atas 10. Maka variabel EXP dan age itu terjadi multicol atau ada multicollinearitas. Untuk itu kita akan melakukan penyembuhan untuk variabel EXP dan age-nya. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Kita akan melakukan penyembuhan uji multicol, yaitu dengan cara menghilangkan variabel yang berkorelasi tinggi. Kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian klik Linear. Lalu di variabel independennya, kita keluarkan variabel yang memiliki korelasi tinggi, yaitu variabel EXP, karena nilai VIF-nya yaitu 10,007 atau berada di atas 10. Nah, untuk variabel age-nya kita tetap pertahankan karena age itu akan tetap memiliki nilai yang berhubungan. Jadi kita harus mempertahankan salah satu dari kedua variabel yang terjadi multicol dengan cara menghilangkan salah satu saja yang memiliki korelasi yang terlalu tinggi, yaitu variabel EXP-nya kita keluarkan. Kemudian kita pastikan di sini sudah terchecklist collinearity diagnostiknya. Setelah itu baru kita klik OK. Setelah kita mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi, kita lihat lagi tabel koefisiennya. Kita lihat nilai toleransi dan VIF-nya. Nah, di sini untuk variabel earns, nilai toleransinya itu 0,577 dan VIF-nya 1,732. Nilai toleransinya itu berada lebih dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10. Itu artinya untuk earns itu normal. Kemudian untuk wealth, nilai toleransinya juga sama, berada di atas 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10. Nah, tadi setelah kita menghilangkan di sini variabel age-nya, nilai toleransi itu sudah berubah menjadi 0,826 dan nilai VIF-nya juga sudah turun dari 9,976 menjadi 1,211. Itu artinya nilai toleransinya berada di atas 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10. Artinya setelah kita menghilangkan salah satu variabel yang berkorelasi tinggi, data ini sudah tidak terjadi multicol atau sudah normal lagi. Sekian penjelasan saya mengenai penyembuhan data dengan uji normalitas dan uji multikolonialitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.